tapi sekarang itu mereka seperti ketakutan. Kenapa sih anak-anak harus dibikin seperti itu? Kan nggak mungkin toh, dari yang tadinya deket banget kemudian sekarang itu ketakutan kalau dideketin Paula. Kasihan banget gitu loh. Publik tengah dibuat geram oleh sikap Baim Wong terhadap istrinya yang tengah berproses cerai Paula Verhoeven. Baim diduga menjauhkan dan melarang anak-anaknya bertemu sang ibu. Permasalahan ini bermula dari Paula Verhoeven curhat pilu tentang perubahan sikap anak-anaknya Keanu dan Kenzo setiap kali ditemui di rumah Baim Wong. Dua anak berusia 6 dan 4 tahun itu tampak cuek kepada Paula. Bahkan ada momen saat anak bungsunya menangis dan meminta ibunya untuk pulang karena khawatir dimarahi Baim Wong. Mendengar itu, Paula Verhoeven pun berusaha menenangkan Kenzo sembari menjelaskan bahwa Baim tidak akan pernah memarahinya. Video tersebut viral dan membuat publik ikut sakit hati terhadap Baim Wong. Sampai-sampai ada seorang netizen yang budiman meminta penjelasan langsung kepada Baim. Tidak berapa lama, komentar tersebut langsung dibalas oleh Baim. Semoga saya nggak seperti itu. Ya, begitulah balas Baim Wong. Sikap seolah tidak merasa bersalah dari Baim itu semakin membuat publik marah hingga muncul seruan boikot Baim Wong. Kemarahan-kemarahan tersebut juga memenuhi kolom komentar postingan Baim Wong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian yang lagi puasa mendingan gak usah deh ngeliat postingan terbarunya Kak Paula daripada nangis. Sakit hatinya berasa banget. Bayangin nih anak kalian, darah daging kalian menolak untuk bertemu. Menurut gue anak-anaknya Kak Paula nih hebat sih, sebegitunya ingin melindungi ibunya. Takut kalau ibunya itu dimarahin yang pastinya akan membuat hati ibunya sakit. Padahal mungkin maksud tujuan kedatangan Kak Paula itu untuk melepas rindu. Udah lama gak ketemu, pengen main lagi sama anak-anaknya, tapi ternyata ditolak. Tapi sumpah sedih banget, gue dari tadi pengen ngomong tapi sedih. Kayak maksud gue sesosok anak-anak yang dari kecil nih, dari bayi kita susuin, kita gedein, setiap tidur kita tidurin, kita yang emong. Tiba-tiba anak ini berubah gitu loh, kayak jadi asing, kayak jadi takut, segan sama kita. Jadi mikir kemana ya sosok anak yang selama ini kita timang-timang, anak yang berebutan, pengen dipeluk, anak yang manja, yang selalu grendotan. Pokoknya buat teman-teman, kita kan cuma bisa bantu doa. Menurut gue Kak Paula ini udah sangat amat maksimal menjadi seorang ibu. Beliau adalah seorang ibu yang hebat, ibu yang luar biasa. Doakan, jangan lupa didoain Kak Paulanya, semoga rezekinya lancar, semoga hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga bisa bersama-sama lagi dengan anak-anaknya seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Kok jadi sedih ya ngeliat pertemuan Paula dengan anak-anaknya ini. Kalian para ibu pasti tahu betapa sedihnya perasaan Paula saat anaknya bilang, "Mama jangan di sini, nanti papa marah." Entah apa yang ada di dalam pikiran anak tersebut sehingga anak sekecil ini itu bisa berucap kata-kata seperti itu. Dalam setiap perceraian itu korban sebenarnya adalah anak, karena yang memilih bercerai adalah orang tuanya. Coba bayangkan kalau anak ini masih kecil yang biasanya dia melihat bapak ibunya bareng satu rumah, harus melihat bapak ibunya tidak bersama-sama lagi, mungkin juga bertengkar, tidak satu rumah, atau suatu saat melihat bapak ibunya punya pasangan baru. Rasa trauma yang dalam pasti dialami oleh anak tersebut. Makanya walaupun orang tua itu berpisah, tapi anak ini tetap harus mendapatkan kasih sayang yang full dari kedua orang tuanya. Tidak boleh cuma dari salah satu aja, harus lengkap ayah dan ibu. Aku yakin kalau ayah dan ibunya itu bijak, dia tidak akan melarang anaknya untuk bertemu orang tuanya. Jadi misal hak asuh itu jatuh ke tangan ayah, ya jangan dilarang buat ketemu ibunya, jangan didoktrin dengan kata-kata yang tidak baik. Begitu pula bila jatuh ke tangan ibunya, jangan didoktrin dengan kata-kata tidak baik terhadap ayahnya, jangan dilarang bertemu ayahnya. Jangan sampai rasa sakit hati kita ke mantan pasangan itu kita jadikan anak ini alat untuk menyakiti pasangan kita, mantan pasangan kita. Jangan sampai, itu namanya jahat, itu bukan orang tua kalau berperilaku seperti itu. Kalian pasti ingat kan dulu perceraian artis yang heboh juga, ada Tamara, ada Bunda Maya, ada Sania Marwa, dan jejak digitalnya tuh sampai sekarang, dari mereka kecil sampai sekarang tuh mereka sudah dewasa tuh ada.
Jadi semoga apapun yang terjadi dalam hubungan Paula dan Mbak Im, mereka tetap bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Amin. Apapun yang terjadi dengan hubungan orang tua, mau berpisah, bercerai, anak-anak jangan ikut merasakan kayak kekurangan kasih sayang gitu. Harus sama-sama support untuk kebahagiaan anak-anak ya. Jadi aku tuh lihat postingannya Paula, mantan istrinya Mbak Im Wong, itu mungkin saking dia nggak tahannya gitu ya, saking mungkin sudah sakit, dia itu di situ tuh menulis panjang, juga memposting foto-foto dan video-video dengan anak-anaknya. Kalau sekarang ini anak-anaknya Mbak Im Wong sama Paula itu, kalau ada Paula, kalau dideketin Paula itu seperti ketakutan gitu loh. Nah, ada apa? Padahal tadinya itu mereka begitu dekat gitu. Paula membagikan bagaimana kedekatan anak-anaknya, terus kemudian mereka berebut untuk bisa dekat sama ibunya, tapi sekarang itu mereka seperti ketakutan. Kenapa sih anak-anak harus dibikin seperti itu? Kan nggak mungkin toh, dari yang tadinya deket banget kemudian sekarang itu ketakutan kalau dideketin Paula. Kasihan banget gitu loh. Bahkan kalau nggak salah nih ya, aku juga koreksi kalau salah, itu sampai nyebut nggak mau deket sama mama atau gimana, takut nanti dimarahin sama papa, atau mamanya dimarahin papa, atau apalah, aku nggak ngerti lah kenapa gitu loh ya. Banyak contoh yang berpisah tapi tetap baik-baik aja untuk anak-anaknya. Ada Giselle sama Gading Martin, apapun kesalahan dari kedua belah pihak itu anak-anak jangan dilibatkan. Kasihan banget gitu. Anak-anak yang nggak ngerti apa-apa harusnya, apalagi masih kecil-kecil, harusnya mendapatkan kasih sayang yang utuh dari papa mamanya, tapi malah dibikin seperti ini. Dan tentunya sebagai seorang ibu ya sangat menderita lah ya ketika anak-anaknya seperti nggak mau dideketin. Gini loh, mau berpisah, mau bercerai gitu, itu urusan orang dewasa. Apalagi anak-anak masih kecil-kecil, nanti juga pada waktunya anak-anak akan tahu. Tapi anak-anak gak berhak loh untuk merasakan anggaplah permusuhan atau ketidakharmonisan papa mamanya. Anak-anak gak berhak seperti itu. Bahkan sebagai orang tua, kita harus turunkan ego kita, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak merasakan akibat dari perceraian. Walaupun papa mamanya pisah, tapi ya tetap untuk anak-anak itu harus kompak. Misal dianggap oleh Mbak Im Paula yang salah, mungkin sebagai istri ya dianggap dia salah dan tidak sempurna, tapi sebagai seorang ibu yang nggak bisa dicampur adukkan gitu loh. Jadi jangan melibatkan anak-anak. Kasihan loh aku kalau karena ya kita sebagai seorang ibu pasti juga bisa merasakan lah ketika anak-anak kita itu kalau dideketin takut, kayak nggak mau, yang apalagi tadinya deket, kecuali tadinya anak-anaknya nggak deket gitu loh. Jadi sebaiknya jangan dilibatkan deh untuk urusan orang tua mau cerai atau apa. Terus juga buat Paula ya sabar. Ya mungkin ini di titik dia yang benar-benar mungkin sudah putus asa, akhirnya dia menulis seperti itu gitu loh. Intinya anak-anak tidak perlu merasakan akibat dari perceraian. Kalau depan anak-anak ya pura-pura baik-baik aja, walaupun mungkin yang dirasakan orang tua, yang dirasakan sebagai suami istri itu sudah mungkin bisa jadi nggak ada rasa atau apa, tapi untuk anak-anak yang mengalah lah. Ya jadi jangan kalau menurut aku itu kurang wise gitu loh ketika anak dilibatkan dalam perseteruan kedua orang tua. Menurutku itu sangat nggak bijak.